Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Tobing dari kelas 4A Hukum Kepailitan dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH MH. Di sini saya akan mengerjakan dan menjawab soal ujian akhir semester. Baik, soal yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. Jawabannya ialah PKPU merupakan di mana menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur. Lalu serta untuk menyelamatkan usahanya tersebut. Lalu pada permohonan kepailitan merupakan sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur dianggap tidak dapat membayar utangnya tersebut. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lainnya? Jelaskan. Baik, jawabannya ialah perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagaimana upaya untuk menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Lalu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan dari perjanjian, dan juga dalam surat keputusan Kepala Kamar Badan SKEP /152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 yang berisi bahwa arbitrasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan, industri, dan keuangan sosial maupun internasional. Namun perlu diingat bahwa hal ini tidak dapat mengesampingkan kewenangan dari pengadilan niaga yang secara khusus diberikan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian pailit oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana undang-undang khusus. Maka para pihak dapat menggugat lewat pengadilan niaga saja, karena tugas lembaga seperti BANI hanya menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur. Baik, soal berikutnya, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jelaskan dengan contoh. Baik, jawabannya ialah yang bisa memutuskan seseorang itu pailit atau seorang debitur itu pailit hanyalah pengadilan niaga saja. Maka dari itu, jika ada suatu badan di luar hukum Indonesia menjatuhkan kepailitan terhadap seseorang atau seorang debitur, maka tidak bisa dilakukan eksekusi putusan. Contohnya, jika kurator dari suatu kantor hukum memutuskan seseorang debitur itu pailit, maka harus melalui pengadilan niaga terlebih dahulu agar putusan tersebut dapat dilakukan eksekusi. Soal yang keempat, apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan
pembagian harta warisan tersebut? Baik, jawabannya ialah menurut pasal 197 UKK, harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit bila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan yang menguraikan secara singkat dan pernyataan bahwa seseorang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal pailit dan PKPU yang sebenarnya mengatur bahwa pernyataan pailit atas harta kekayaan almarhum debitur adalah wajib jika sekurang-kurangnya 2 kreditur mengajukannya. Persyaratan pengajuan kepailitan terhadap harta peninggalan, maka pembagian harta warisan tidak bisa dilakukan jika harta warisan dinyatakan pailit dan harus menyelesaikan terlebih dahulu kepailitan harta tersebut lalu dapat membagi harta tersebut. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Baik, jawabannya ialah insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaan yang ia punya. Sebagaimana contohnya ketika debitur tidak dapat melunasi utangnya yang melebihi harta kekayaan yang ia punya. Baik, selanjutnya ada homologasi. Di sini homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan yang ada. Sebagaimana contohnya ialah ketika melakukan proses perdamaian yang disahkan oleh hakim, lalu kedua belah pihak setuju dan terjadinya perdamaian yang dilakukan pihak debitur dan pihak kreditur dalam kepailitan yang ada. Nomor terakhir adalah nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baik, jawabannya ialah paper yang saya kerjakan ialah tentang mediasi dalam kepailitan. Lalu membahas tentang teori mediasi, bagaimana cara dan unsur-unsur untuk melakukan mediasi, dan alasan pemikiran pokok mediasi sebagaimana bentuk penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Dan ada teori yang ada dalam kepailitan, bentuk dan tugas dalam kepailitan itu sendiri, dan jawaban kesimpulannya ialah bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya adalah persengketaan dalam pembagian harta pailit oleh kurator sebagaimana organ yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur kepada krediturnya. Lalu, mediasi yang merupakan suatu proses adalah sangat bermanfaat untuk proses kepailitan tersebut. Meskipun teori tentang mediasi terhadap kurator dalam menyelesaikan tugas dan wewenangnya belum banyak digunakan dan dipahami oleh kurator. Lalu, mediator sebagaimana orang yang melakukan mediasi haruslah netral, independen, dan imparsial, dan menjaga kerahasiaan sengketa para pihak juga sama dengan tugas kurator yang harus independen dan transparan, sehingga kurator dengan sendirinya juga dapat dikatakan sebagai mediator. Hanyalah saja seorang kurator harus juga paham dan mengetahui dasar teori dan praktik tentang mediasi tersebut. Baik, sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.